wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 2, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang akan kita dapatkan ilmu nanti adalah ilmu yang bermanfaat dini wa dunya wal akhirah, ya. Dan semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran yaitu SKI. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, ya, saya akan mencoba meringkaskan dari apa yang kita pelajari pada bab 1, yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah, ya. Bahwasanya berdirinya dinasti Abbasiyah itu bermula, ya, itu dari keruntuhan dinasti Umayyah yang berada di Damaskus, yang dimana pendiri dinasti Abbasiyah, ya, yang tercatat dalam sejarah, yaitu pendirinya adalah bernama Abul Abbas As-Saffah. Dan sebelum-sebelumnya itu memang sudah ada para tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam mendirikan dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad atau di Irak, ya. Di antaranya seperti Muhammad Ali, ya, Ali bin Muhammad, kemudian Abu Musa Al-Khurasani, ya, dan banyak tokoh yang lainnya. Dan akhirnya yang mendirikan dinasti Abbasiyah itu adalah Abul Abbas As-Saffah, ya, yang mana berdirinya dinasti Abbasiyah itu memang banyak dipengaruhi, ya, kaitannya dengan runtuhnya dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah itu banyak tokoh-tokoh yang beraliran Sunni, ya, ahli sunnah jamaah itu diburu, ya. Terutama juga adalah para kaum awaliyin, ya, kaum awaliyin, di mana kaum awaliyin itu adalah para keturunan Nabi Muhammad, ya, sehingga tidak ada kata lain keturunan dari kaum awaliyin atau dari keturunan Nabi Muhammad, ya, yang berasal dari Sayyidina Ali, ya, dari Fatimah Az-Zahra, itu melakukan sebuah propaganda yang pada zamannya Abu Musa Al-Khwarizmi, ya, yang akhirnya melakukan sebuah pemberontakan pada dinasti Umayyah sebelumnya itu, sehingga berdiri dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Jadi tokoh yang paling utama, yaitu yang latar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah, itu adalah seperti Abu Musa Al-Khurasani, ya, yang beliaunya itu adalah salah satu tokoh propagandis yang melakukan konsolidasi untuk melakukan perongrongan dan melakukan pemberontakan kepada dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu pada masa Khalifah Marwan bin Malik, yang terakhir kali khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah, ya. Nah, ada alasan-alasan yang besar, yang utama yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Khurasani yang melakukan propagandis, sehingga dia melakukan sebuah pemberontakan karena dipengaruhi karena ketidakadilan, ya, dari Khalifah Umayyah waktu itu, ya. Dan memang dilatar belakangi bahasanya dinasti Umayyah itu anti terhadap kaum awaliyin, yaitu para keturunan Nabi itu, ya, yang diburu karena dianggap itu sangat berbahaya, ya, ingin membalaskan dendam, ya, sejarah ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu membunuh cucu Nabi Muhammad, ya, Hasan Husain, yang kita kenal dengan peristiwa Karbala itu, ya. Peristiwa Karbala yaitu cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad, Hasan Husain, ya, yang mestinya itu adalah
sebagai pemegang berlanjutan dinasti atau dari Khulafaur Rasyidin setelah Ali bin Abi Thalib, yaitu kan Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah itu akhirnya punya cucu ya, punya anak namanya Husain itu adalah cucu Rasulullah yang mestinya melanjutkan estafet kepemimpinan kekhalifahan pada masa Ali bin Abi Thalib ya. Kan tapi dibunuh ya oleh anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya, yang bernama Yazid bin Muawiyah, yang akhirnya akhirnya terjadi ya, dicurigai bahwasanya akan melakukan balas dendam ya dengan adanya pembunuhan itu ya, sehingga siapapun yang pada masa dinasti Umayyah itu yang menjunjung tinggi terhadap keluarga Nabi Muhammad, terutama kaum awaliyin, itu dibunuh dan dibantai ya. Sehingga tidak ada